Imbas kekalahan telak dari Inter, AC Milan rombak lini pertahanan. Kekhawatiran di lini pertahanan AC Milan terbukti pada laga kontra Inter Milan. Beberapa pemain senior seperti Simon Kjaer dan Davide Calabria dalam posisi berbahaya. Pada bursa transfer musim panas lalu, AC Milan tidak mampu mendatangkan pemain bertahan berpengalaman ke skuad Stefano Pioli. Dengan rapuhnya lini pertahanan AC Milan saat ini, manajemen telah mempersiapkan diri untuk kembali melakukan manuver di jendela transfer bulan Januari mendatang. Ya, Rossoneri kebobolan 5 gol dalam derby sekota dan tidak memiliki peluang, meskipun gol Rafael Leao dengan skor 2-1 memberikan mereka harapan. Absennya Pierre Kalulu dan Fikayo Tomori jelas merugikan pasukan Stefano Pioli. Menurut calciomercato.com, manajemen AC Milan memutuskan untuk fokus pada lini tengah dan serangan pada bursa musim panas ini dan dapat memperbaiki kesalahan mereka di bulan Januari. Bahkan mereka bisa saja menambahkan 1 atau 2 pemain untuk lini pertahanan. Fode Balotore telah pergi di deadline day dan Mattia Caldara masih berada dalam skuad, yang berarti sulit bagi manajemen Rossoneri untuk melakukan banyak hal di lini pertahanan musim panas lalu. Marco Pellegrino memang datang, namun ia menggantikan Matteo Gabbia yang hengkang ke Villarreal pada awal musim panas. Singkatnya, manajemen Rossoneri kini memiliki ruang untuk bermanuver dan tentu saja akan mencari peluang. Laga melawan Inter Milan pada hari Sabtu lalu membuat lini pertahanan AC Milan menjadi sorotan. Bursa transfer musim panas AC Milan sangat spektakuler dalam banyak hal, tetapi mereka gagal memperbaiki satu area, yaitu pertahanan. Absennya Tomori dan Kalulu merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam keruntuhan pertahanan, terutama mengingat bagaimana gol Nerazzurri tercipta. Di luar itu, bagaimanapun juga Pioli tak bisa berleha-leha. Penampilan Malick Thiaw memberikan gambaran instan tentang levelnya. Malick Thiaw merupakan prospek yang sangat baik, tetapi masih banyak celah, baik dari segi teknis, taktis maupun karakter. AC Milan telah memutuskan untuk menjadikannya starter, dan itu adalah pilihan yang berani dan menarik. Tetapi dia masih jauh dari kematangan dan masih memiliki jalan yang panjang. Simon Kjaer adalah titik acuan di ruang ganti, suara yang karismatik dan diperlukan dalam tim muda baru seperti Rossoneri. Namun usianya mulai terlihat dan mobilitasnya mulai berkurang. Perbedaan kecepatan antara dirinya dengan Lautaro dan Thuram sangat mencolok. Ia tidak bisa menjadi titik acuan di atas lapangan. Davide Calabria terkenal akan etos kerja dan kedisiplinannya, namun ia sama sekali bukan jaminan. Di sisi kanan, AC Milan memiliki masalah dan mereka tahu itu. Di sisi kiri, kualitas Theo Hernandez terlihat jelas, namun ia terkadang kurang konsentrasi, terutama dalam pertandingan-pertandingan besar. Terakhir, Fikayo Tomori adalah salah satu pemain starter yang paling solid bersama dengan Mike Maignan. Namun kita juga telah melihat kekurangannya musim ini. Amnesia pertahanan dan masalah dengan agresi di luar kendali yang membuatnya mendapat kartu merah saat melawan AS Roma. Lupakan kekalahan 5-1 dari Inter Milan. AC Milan bersiap hadapi Newcastle di Liga Champions pekan ini. Leo dan Giroud mode on. Rossoneri akan menjalani musim ketiganya secara berturut-turut tampil di kancah Liga Champions. Walaupun harus tergabung di grup neraka bersama Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, dan Newcastle United. Anak asuh Stefano Pioli tersebut dirasa lebih diunggulkan dalam partai menghadapi The Magpies karena mereka sudah terbiasa bermain di Liga Champions. Terlebih lagi AC Milan menempuh semifinal Liga Champions pada musim lalu sebelum akhirnya kandas di tangan Inter Milan. Pertandingan Liga Champions kontra Newcastle ini kiranya juga akan menjadi pelampiasan Milan setelah baru saja dihajar Nerazzurri di laga lanjutan Liga Italia dengan skor 5-1. Sementara itu Newcastle United bakal menjalani partai Liga Champions pertama mereka setelah absen selama 21 tahun sejak 2022-2023. Saat itu The Magpies tak bisa berbuat banyak di fase grup karena tergabung bersama Inter Milan, Barcelona, dan Bayer Leverkusen. Pasukan Eddie Howe sendiri saat ini terseok-seok di peringkat ke-11 Liga Inggris musim ini dengan raihan 6 angka saja dari 5 pertandingan. Maka dari itu AC Milan bisa memanfaatkan keterpurukan Newcastle United
untuk bisa mencuri 3 poin dari tangan Miguel Almiron CS di Liga Champions. AC Milan akan menyambut Newcastle di San Siro dalam pertandingan pembuka penyisihan grup Liga Champions UEFA pada hari Selasa. Tim tamu kembali ke babak penyisihan grup kompetisi setelah 21 tahun. Menariknya, Milan menjadi juara terakhir kali ketika Newcastle bermain di Liga Champions pada musim 2022-2023. Tuan rumah tersingkir dari semifinal oleh rival beratnya Inter Milan musim lalu. Perjuangan mereka melawan Inter berlanjut pada hari Sabtu saat mereka menderita kekalahan 5-1 di San Siro dalam laga Serie A. Rafael Leao mencetak gol hiburan bagi mereka di babak kedua saat rekor 100% mereka berakhir. Sementara itu tim tamu kembali ke jalur kemenangan setelah 3 kekalahan berturut-turut di Liga Primer ketika penalti Callum Wilson di babak kedua membantu mereka mengalahkan Brentford 1-0 di kandang. Dalam penampilan terakhirnya di Eropa, mereka berhasil mencapai babak perempat final Liga Eropa edisi 2012-2013. Rossoneri menderita kekalahan 5-1 pada pertandingan pertama mereka setelah jeda internasional. Dengan kekalahan itu terjadi di San Siro melawan rival sekota Inter Milan menambah cederanya. Stefano Pioli membuat Fikayo Tomori, salah satu bek utama Milan, diskor untuk pertandingan tersebut dan beberapa pemainnya baru saja kembali dari tugas internasional. Dia akan berusaha membangkitkan semangat para pemainnya dan memberikan performa yang lebih baik di pertandingan pertama mereka di Liga Champions. Banyak hal yang dipertaruhkan The Magpies di laga ini, karena mereka baru pertama kali tampil di kompetisi ini sejak tahun 2003. Setelah mencatatkan kemenangan tipis di laga pertama, mereka akan berusaha melanjutkan performa tersebut di laga ini. Eddie Howe tidak akan diperkuat Joelinton yang mengalami cedera lutut saat jeda internasional bersama Brazil. Mantan gelandang AC Milan Sandro Tonali berada di bangku cadangan melawan Brentford dan mungkin mulai di sini. Musim lalu, 4 dari 5 kemenangan Milan di Liga Champions terjadi di kandang sendiri, jadi mereka difavoritkan di sini. Meskipun demikian, sebagian besar pemain kunci mereka tampil dalam kekalahan derby dari Inter, sehingga mereka mungkin kesulitan dalam kebugaran pertandingan. Tim tamu juga tidak konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir mereka. Dengan mengingat hal tersebut, kemenangan tipis bagi AC Milan mungkin akan terjadi. Prediksi skor AC Milan 1, Newcastle 0.